Hai kalian para Virgo dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini ada yang ulang tahun, yaitu Titi. Tadinya saya udah nggak bisa bikin hari ini, jadi saya message Titi untuk nge-WhatsApp saya bikinin di WhatsApp aja. Tapi habis itu saya sadar bahwa yang di WhatsApp itu personal reading, yang ini kan bukan. So saya bikin juga deh akhirnya di sini ya. Apa ya, tapi cepet aja deh. Soalnya nih situasi lagi nggak enak ya, situasi Indonesia apalagi lagi bener-bener nggak enak. Jadi menurut saya bener-bener kayak sedih aja gitu, banyak demo dan lain sebagainya. Dan yang kemarin jadi ikut berbelasungkawa karena ada yang kehilangan nyawanya ya, dan itu sangat membuat saya down sih sebenarnya dengan keadaan negeri kita. Tapi ya udahlah, saya kasih pesan aja ya dari Angels Guide Oracle Card untuk kalian semua di weekend ini. Dan nggak bakal lama, serius, saya memang lagi nggak bener-bener nggak apa ya, nggak dong gitu nggak dong untuk bikin video gitu kan. So saya bukain aja ya. Compassion, pesannya compassion. Bagaimana caranya saat ini kita mengumpulkan segenap energi terbaik kita untuk hidup kita masing-masing. Kemudian bagaimana kita menghadapi persoalan yang jadi kelihatan remeh-temeh ketika keadaan sekeliling kita jauh lebih parah dibandingin hidup kita sendiri gitu ya. Angels Guide itu tetap sih berprinsip bahwa apapun itu, pesannya ya dari Angels Guide-nya, apapun itu tetap akan jika kita masih punya hati, jika kita masih punya cinta, dan segalanya akan jauh lebih baik gitu ya. Emang bener-bener lagi nggak enak banget ininya, apa sense-nya atau feeling-nya tuh kan jatuh jadinya dia. Pakai jatuh lagi sebentar ya. Ini kartu yang jatuh tadi ya Virgo ya. Oke, ada Queen of Cups. So untuk kalian para Virgo tidak perlu mengkhawatirkan apapun yang terjadi ya di hidup kalian. Tetap akan ada penolong dan Angels Guide yang akan menolong selama kalian masih punya hati terhadap ya diri sendiri, sekitar juga gitu, dan kemudian mengumpulkan segala energi baik di dalam kehidupan kalian, menaruh cinta pada setiap apa yang kalian lakukan gitu ya. Ya, Wheel of Fortune-nya masih terbalik. Memang nextnya masih ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dan mungkin memang kurang berkenan, kurang nyaman di hidup kalian. Tapi untuk masalah karir, keuangan, dan bisnis tidak terlalu signifikan untuk beberapa Virgo. Dan untuk beberapa hal yang perlu ditinggalkan untuk kalian untuk sementara waktu memang masih tidak bisa kalian tinggalin juga ya. Jadi masih tetap harus melakukan yang mungkin itu aja gitu ya. Kesuksesan masih ada ya, amin amin, walaupun keadaan gak enak banget ya, keadaan gak enak banget. Oke, satu lagi, you can take your power back. Kalian bisa mengembalikan lagi kekuatan kalian. Oke. Dan ini yang 3 kartu berikutnya adalah buat Titi ya. Happy birthday Titi. 1, 2, 3. Terbalik. Kalau yang terbalik 2 kartu yang sebelumnya, it's okay ya. Ada tawaran, akan ada tawaran my dear Titi ya. Mau soal percintaan, mau soal karir, keuangan, dan bisnis, pokoknya ada tawaran. Tapi kayaknya kamu tolak nih. Kamu gak dapet feel-nya, jadi kamu tolak. Terus chaos yang ada di kehidupan kamu pun itu sebentar lagi berakhir. Kalau ini terbalik nggak apa-apa, bagus banget.
So kalau kamu punya chaos atau chaos, kalau kamu punya hal-hal yang diperdebatkan atau berusaha untuk dimenangkan untuk saat ini, ya kalau kamu bisa memenangkannya, bahkan kesulitan itu atau pertikaian dengan orang di sekitar kamu akan berhenti gitu. Coba permasalahannya the loversnya terbalik. So Titi belum bisa mendapatkan partner yang tepat, belum bisa mendapatkan pilihan yang tepat sehubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis maupun percintaan gitu ya Titi ya. Ya di ulang tahunmu saya cuma bisa mendoakan yang terbaik aja, pokoknya lakukan yang terbaik apapun itu. Kemudian pesan dari ini pantesan, enggak deng, bener, kirain inner child, bukan. Tentang romance and connection, yang perlu Titi perhatikan, dan semoga ini jadi hadiah ulang tahun untuk kamu Titi. Ada romance and connection yang menunggu Titi di ujung sana, entah itu karir, keuangan, dan bisnis, entah itu percintaan, itu bagus dan bisa terkoneksi dengan baik, tapi tidak sekarang mungkin ya. Kalau sekarang masih mungkin memang masih banyak halangan di dunia persilatan ya, di sekitar kita juga lagi nggak enak, jadi ya masih perlu dimaklumi gitu ya Titi ya. Itu pesan khusus untuk Titi yang ulang tahun. Happy birthday, doa yang terbaik untuk kamu Titi. Oke, kembali ke kartunya. Masih akan ada bantuan, masih akan ada hal-hal yang memang akan datang ke Virgo. Bagaimana datangnya, kita lihat apakah ada halangannya. Coba dibuka kartunya, apakah ada halangannya. Ada Two of Wands, ada partnership. Oke, so bantuannya akan datang sehubungan dengan partnership yang sedang kalian lakukan. Kalian melakukannya bersama dengan orang lain dalam hal karir, keuangan, dan bisnis maupun percintaan. Ada bantuan dan ada kerjasama, bukan partnership di sini. Sama ya, kerjasama partnership mirip-mirip lah ya, sama ya, ada kerjasama. Tapi itu juga bisa jadi halangan. Saya selalu bilang, selalu ada dua mata pisau di setiap segala sesuatunya. Jadi bisa baik, bisa sebaliknya gitu. Dan nah kan baru bilang oke, untuk kalian semua yang nggak ngerti apa yang saya bilang, bahwa saya tidak mengikuti kartunya mengikuti saya. Bahkan saya tidak pernah belajar membaca tarot, tidak pernah. Terus kenapa saya bisa baca tarot? Udah ceritanya panjang. Tapi saya tidak pernah belajar sama sekali. Jadi kalau kalian yang belajar kemudian bilang caranya Mbak Lucy baca itu salah, ya nggak apa-apa. Ya mohon maaf, saya nggak pernah belajar itu. Satu itu yang perlu diketahui ya. Jadi salah tidaknya seorang pembaca tarot sebenarnya bukan ya, kalau kalian belajar mungkin gurumu bilang itu salah, ya udah ikutin gurunya aja gitu. Tapi kalau ada pembaca, saya aja ngelihat pembaca tarot yang lain tapi dari luar ya, itu beda-beda cara membacakannya. Tapi saya appreciate, nggak nyalahin lu salah, lu bacanya kayak gitu, enggak. Itu tergantung mereka sendiri, karena sense masing-masing tuh bukan di tarotnya tapi sense. Oke? Sense itu udah dari lahir, udah dari sononya. Sedangkan tarot ini ada yang nyiptain, ini mah kertas, kertas. Cuma ya bisa siapa aja bisa beli dan siapa aja bisa bilang belajar gitu ya tarot, monggo silahkan. Oke, saya juga membuka kelas tarot sih, tapi online. Oke, kalau yang mau. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, ini di sini ada generosity ya, generosity. Jadi Six of Pentacles maksudnya gimana? Kalau kalian punya partner yang baik, terus kemudian saling tidak memanfaatkan tapi saling bekerja sama, nah itu bakalan terbantu tentu saja ya. Tapi kalau enggak, judulnya menyimpan agenda masing-masing, nah itu yang ngeri ya kan. Dan ini berhubungan dengan si pesan dari Angel's Guide tadi ya, tentang bagaimana kita menyingkapi keadaan di sekitar kita yang sedang terjadi sekarang. Look, ini ada Wheel of Fortune yang terbalik, jadi unfortunate gitu ya. Memang benar, untuk ketidakberuntungan atau apapun itu mungkin sekarang memang masih terasa banget gitu ya. Susah sekali mencari kata-kata keberuntungan di situasi yang kayak gini gitu ya.
Tapi tidak ada penundaan nih, di hangman-nya terbalik. Tapi sebenarnya tidak ada penundaan, maksudnya tidak perlu ada penundaan. Apapun yang kalian ingin lakukan, sok wae lakukan. Ya tapi Mbak, keadaannya tidak kondusif. I know, keadaan di sekeliling kalian tidak kondusif. Keadaan di sekeliling saya juga tidak kondusif. Tapi kita tidak bisa berdiam diri gitu aja gitu. Mikirin gimana makan besok kan, gimana kita membayar kebutuhan kita kan. Jadi ya harus tetap diupayakan dan diusahakan gitu, apapun yang terjadi di sekitar kita. Ada Two of Pentacles, bahkan beberapa Virgo masih punya kesibukan walaupun ya terjadi di mana-mana mungkin hal-hal yang kurang enak ini dan itu, tapi kerjaan tetap sibuk, tetap harus bisa menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif gitu. Itu maksudnya dari si Angels Guide pesannya tadi gitu. Karena keuangannya juga nggak lari jauh-jauh kok. Ini Five of Pentacles-nya terbalik. Keuangannya tetap stabil selama memang itu ada di jalur takdir kita gitu loh. Saya percaya di keadaan apapun kita sudah ditulis takdirnya, jadi ya tinggal ngikutin aja, nggak usah terlalu mikirin nanti gimana, overthinking gitu ya, nggak usah ya, udah ikutin aja jalannya. Menurut saya sih seperti itu. Nine of Sword-nya terbalik, memang beberapa walaupun keuangannya mungkin ya biasa-biasa aja, tapi memang ada yang harus pergi dari situ, ada yang kontranya itu ya, ada yang memang harus meninggalkan karena satu dan lain hal, ada yang mesti tidak lagi berada di posisi tersebut karena memang ada satu dan lain hal. Cuma yang lucu, ini yang lucu ya, kan keadaan saya kan lihat berita, sosial media dan lain-lain kan begitu banget gitu ya. Tiba-tiba saya dapat telepon dari kolega dan bilang, Mbak ada project bla 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 bla. Saya mikir, aduh kok project? Ini loh lagi nggak baik-baik saja dunia ini. Tapi tuh saya pikir, ya anything happen gitu ya, anything can happen, apapun bisa terjadi. Jadi memang nggak bisa kita nunda, tadi kan ada ya penundaannya nggak perlu. Kemudian tidak bisa kita tidak mengusahakan apa yang bisa kita usahakan gitu. Memang beberapa emang harus lari, bukan lari dari kenyataan ya, tapi lari dari situasi yang nggak enak. Tapi sementara lari, otak tetap mikir, nih apa yang harus dilakukan next gitu. Tuh yang ini Five of Pentacles-nya terbalik kan. Iya memang dalam hal karir, keuangan, dan bisnis, dengan keadaan yang nggak baik-baik saja di sekitar kita ya tentu saja itu mengaruh banget. Harus lari dari situ, tapi seperti yang saya bilang, otak harus tetap berpikir nih gimana nih, apakah kita pasrah terus diam aja? Enggak, pasrah, surrender to the divine itu ya, kalau kalian pernah mendengar kata-kata tersebut sebagai sebuah message, surrender to the divine itu bukan terus diam aja, tapi tetap bergerak, tetap melakukan apa yang bisa kita lakukan gitu. Tapi percaya pada semesta, percaya pada takdir kita dan jalan cerita yang sudah ditulis Sang Pencipta di kehidupan kita gitu. Karena look kartu berikutnya, tetap akan ada kesuksesan, tetap ada, you can take your power back, tetap akan bisa kekuatan itu kita dapatkan kembali. Syaratnya ya jadi manusia baik aja gitu, nggak perlu julid sama yang lain, nggak perlu merasa lebih dari yang lain, udah seada-adanya aja gitu. Seadanya kalian, oke, kalian pinter, kalian jago, kalian keren, oke, nggak apa-apa gitu. Tapi ya nggak perlu juga kalian compare sama yang lain, karena hidup manusia beda-beda gitu. Kalau emang sehebat itu kalian, ya tunjukkan aja dengan kalian daripada membandingkan dengan orang lain misalnya kayak gitu. Kesuksesan tetap akan ada, and kalian tetap akan bisa mengambil kekuatan kalian untuk menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini, di dunia kalian, di dunia saya, di dunia kita semua gitu. Like I said, seperti yang saya bilang tadi, ini di luar nih beritanya lagi wah, war. Tiba, bentar ya. Oke, maaf saya tadi angkat telepon sebentar. Oke. So, tetap aja kesuksesan akan berpihak kepada kalian. Ada halangannya nggak? Coba kita lihat halangannya apa. Ketidakbahagiaan. Oke, sebenarnya apapun yang terjadi,
ya kita harus tetap bahagia ya. Ketidakbahagiaan itu bisa menjadi penghalang, emang banget ya. Kalau kita nggak ngerasa happy, ya semuanya jadi serba salah, semuanya jadi nggak enak gitu ya. Bagaimanapun tetap harus happy dengan keadaan sekeliling atau apapun yang terjadi di dunia kita gitu kan. Dan ada 3 of 1, di bawahnya tulisannya motivation. So motivasi kalian itu yang diutamain gitu ya. Bodo amat ya dunia war di sekeliling kalian, tapi motivasi kalian untuk hidup kalian tuh apa? Motivasi kalian ngelihat tarot apa? Motivasi kalian menjadi seseorang apa gitu. Jadi ya menjadi seorang dokter, menjadi seorang pekerja, itu motivasinya apa gitu. Itu duluan yang harus dibenerin, dan supaya ya kita bisa melewati ini semua. Ini pesannya ya kan, taruh hati kalian di situ, dan ya udah lakuin aja bagian kalian, nggak perlu ngurusin urusan orang lain, nggak perlu. Kalian aja juga nggak bener-bener amat ya kan. Saya sendiri aja nggak bener-bener amat, terus bagaimana saya bisa ngurusin orang lain gitu. Jadi nggak perlu banget gitu kan. Oke, so untuk kartu terakhirnya take your power back, kalian bisa mengembalikan lagi power kalian gitu ya, mengembalikan lagi kekuatan kalian untuk menghadapi apa yang memang sedang terjadi gitu kan. Nextnya kayak gimana gitu ya. Ya kalau kita cemas-cemas terus ya nggak jalan juga hidupnya gitu kan. Di sini ada Queen of Swords. Memang banyak hal akan nggak menentu gitu, akan berganti dengan cepat banget gitu di lini manapun, di lini pekerjaan, di lini social life gitu. Cuma ya saya senang ada satu Virgo yang ngikutin saya dan pernah ketemu saya, bahkan spend the time sama saya di Bali. Nabila ya, saya suka banget dengan komenmu gitu. Kamu bilang gini, nggak apa-apa kartunya terbalik, yang penting otak saya nggak terbalik. Keren. Itu yang benar. Kalau otak kita terbalik jadi itu kan you know lah, nggak bagus gitu kan. Tapi mau kartu tarotnya terbalik kek, mau kartu tarotnya jelek kek atau apa, tarot is not your life is your life. Tarot hanya ya ngasih tahu kalau resonate, apalagi cuma di YouTube. What do you expect ya kan? Kecuali kalian personal reading sama siapalah, entah pembaca tarot manapun, nggak perlu saya juga. Nah itu mungkin bisa mendapatkan hal yang lebih personal dan lebih relate dengan kalian. Kalau yang di YouTube mah kagak, tenang aja, kagak. Jadi anggaplah ini sebagai cuma sesuatu yang mungkin bisa menambah bukan pengetahuan, menambah hal yang mungkin kalian ingin ketahui tapi ingin dikonfirmasi. Jadilah ini tarot-tarot yang di YouTube ini bisa kalian lihat gitu. Kalau nggak resonate, kalau nggak sesuai dengan mau kalian, anggap aja hiburan, udah segampang itu gitu. Nggak bisa apa-apa tarot, nggak bisa begitu. Oke, Virgo. Dan kartu terakhir kalian adalah The High Priestess, dan ini tulisannya apa? Wisdom. Apa yang tadi saya omongin segitu panjang? Apa yang saya cerewetin segitu panjang? Wisdom lah, kebijaksanaan. Udah saya bilang. Kartunya ngikutin saya, bukan saya ngikutin kartunya. Ini terbuka ketika saya udah cecet-cuet ngomongin wisdom, ngomongin kebijaksanaan. So Virgo, susah jadi orang bijaksana. Saya juga nggak bijaksana amat. Banyak kesalahan yang dilakukan dan banyak ketololan yang dilakukan, but itu manusiawi, berarti saya masih manusia gitu loh. Oke, my dear Virgo, tanyakan satu hal tentang cinta, satu hal tentang karir, keuangan, dan bisnis. Spesial buat kamu si Titi yang sedang ulang tahun, saya kasih satu. Tanyain satu hal, kalau Titi masih nonton. Tuh si Titi ya, apapun tuh yang di situ, itu buat Titi. Oke, untuk percintaannya Virgo secara general, jawabannya yes, but it's a death.
Yes, yes, kalau kalian menunggu conclusion, apakah itu akan berakhir atau tidak, ya yes. Maksudnya, the death di sini kan berakhir tapi dapat sesuatu yang baru, jadi sebenarnya itu bagus. Jadi saya tetap stick dengan jawaban yes, oke? Satu lagi, untuk karir keuangan dan bisnis. Yes, ini yes-nya bagus, Wheel of Fortune, jadi ini yes, gitu ya. Untuk Titi, ayo Titi tanyain sesuatu. Nggak tahu kamu masih nonton apa enggak? Jawabannya adalah yes. Ini 3 kartu yes, 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 yes semua nih, yes semua. Oke, so pesan dari Angels Guide Oracle Card untuk kalian para Virgo adalah sign and reminder. Ada pertanda. Mungkin bacaan yang kayak gini jadi pertanda walaupun bukan patokan. Mungkin loh jadi pertanda. Terus reminder, pengingat, mungkin juga tarot-tarot kayak gini menjadi pengingat. Bukan cuma di channel saya, please go to other channel. Pergilah ke channel lain. Tidak apa-apa ya, karena ya orang per orang beda-beda pasti cara menyingkapi semua itu gitu. Tapi pesan yang ini, sign and reminder di sini adalah banyak sekali pertanda dan juga mereminder kalian atau mengingatkan, pengingat, pertanda dan pengingat yang ada di sekeliling kalian yang sebenarnya bisa kalian dengar ya kan, dan kemudian mengimplementasikannya di dalam kehidupan kalian supaya nggak terlalu mikir gimana nih, kok begini gitu. Oke, my dear Virgo, sekian bacaannya, ternyata panjang, mohon maaf. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love and